Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bu Munti di ruang kejar fisika, kelompok belajar fisika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Ayo semangatnya, yes, fisika itu mudah. Lanjut yuk, kita simak pelajaran berikut. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Untuk itu kalian perhatikan dulu garis yang berputar ini. Nah, berarti dia menempuh sudut. Nah, sekarang kalian perhatikan kalau kita punya lingkaran. Nah, saya kira kalau benda bergerak melingkar itu bukan suatu hal yang asing lagi, karena memang fisika itu adalah yang kita pelajari adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang tentang gerak melingkar dulu. Yang jelas yang namanya gerak melingkar itu apa? Yang jelas lintasannya adalah berbentuk lingkaran. Tapi kalimatnya untuk mencari definisi ini, gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Nah, di dalam gerak melingkar kita mengenal istilah yang namanya periode dan frekuensi. Apakah periode? Periode adalah waktu yang ditempuh benda untuk melakukan satu kali putaran pada lintasan lingkaran secara penuh. Jadi waktu yang dipakai untuk melakukan satu kali putaran sempurna itu namanya periode. Kebalikannya adalah frekuensi. Kalau frekuensi itu banyaknya putaran tiap satuan waktu. Kalimatnya di sini pakai kalimat jumlah putaran yang bisa dihasilkan oleh sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Jadi gini, misalnya 1 menit ada berapa kali putaran? Berapa kali putaran tadi itu yang dinamakan dengan frekuensi. Misalnya 1 menit benda itu berputar 10 kali, maka frekuensinya 10 tadi itu. Tapi kalau periode, misalkan benda itu mengelilingi satu putaran, itu memerlukan waktu 1 menit. Berarti itu adalah periode. Jadi kebalikan dari frekuensi, sehingga rumusnya dituliskan seperti ini. T sama dengan 1/F. Nah, kalian di dalam benda yang bergerak melingkar, kalian akan meninjau kecepatan dari benda yang bergerak melingkar itu dari 2 tinjauan. Tinjauan linier dan tinjauan anguler. Anguler atau kecepatan linier atau anguler di sini adalah kecepatan sudut. Jadi kalian membahas tentang kecepatan di sini ada kecepatan linier dan ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Ini saya tambahkan anguler atau kecepatan sudut. Jadi di sini kalimatnya bunyinya seperti ini. Kecepatan linier adalah perbandingan antara panjang lintasan putar dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan tersebut. Sedangkan arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya atau searah dengan garis singgungnya. Gambarnya ini. Jadi kecepatan linier ini adalah arahnya selalu berubah sepanjang lingkaran. Jadi kalau dia berputar, dia akan arahnya selalu berubah. Rumusnya, ingat rumusnya GLB sama, yaitu V sama dengan S per T. Kecepatan adalah lintasan yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi yang ditinjau linier itu adalah benda yang bergerak mengelilingi lingkaran, jadi melintasi keliling lingkaran. Jadi yang ditempuh itu adalah potongan dari lingkaran yang biasanya diistilahkan apa? Busur lingkaran. Sekarang tinjauan tentang kecepatan anguler atau kecepatan sudut adalah perbandingan
antara sudut yang ditempuh selama berputar dengan selang waktu yang diperlukan. Kecepatan anguler di sini adalah ini. Kalau benda itu berputar, jari-jari itu kan menempuh sudut. Jadi kalau ini adalah sudut 0, maka dia berputar, sudutnya akan bertambah sampai sini 90, 180, satu kali putaran 360. Jadi kecepatan anguler di sini adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, untuk itu dari dua kecepatan ini kalian bandingkan. Kalau kecepatan linier itu yang ditempuh adalah panjangnya keliling lingkaran atau busur lingkaran tadi itu. Kalau kecepatan anguler atau kecepatan sudut yang ditempuh adalah sudut. Nah, rumusnya ini. S per T dan theta per T. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan tentang kecepatan linier tadi itu. Nah, jadi ini dituliskan lintasan atau busur lingkaran tiap satu waktu. Nah, sekarang untuk satu kali putaran, nah, kecepatan linier untuk satu kali putaran berarti benda itu menempuh keliling lingkaran. Waktu satu kali putaran itu diistilahkan dengan periode. Maka kalian punya rumus menjadi apa? V sama dengan 2 pi R dibagi T. 2 pi R itu keliling lingkaran, T adalah periode. Apabila kita punya rumus T sama dengan 1 per F, kita masukkan, maka hurufnya 1 per T diganti dengan F. Sehingga rumusnya V sama dengan 2 pi R dikalikan F. Selanjutnya, kalau kita perlu memperhatikan pada gerak melingkar, kalian istilah-istilah yang sudah pernah kita pelajari tinggal membedakan antara tinjauan linier sama tinjauan anguler. Nah, di sini mulai dari perpindahannya, kecepatannya, percepatan rata-rata sama percepatan sesaat, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaatnya. Nah, sekarang di sini yang perlu diperhatikan adalah tentang percepatan. Pada atau tinjauan liniernya di sini percepatan liniernya nanti itu akan terbagi menjadi percepatan sentripetal sama percepatan sentrifugal. Ingat bahwa untuk besaran-besaran pada tinjauan linier ini adalah masuk dalam besaran vektor. Sedangkan tinjauan pada anguler di sini adalah besarannya adalah besaran skalar. Nah, untuk itu pada percepatan linier kita akan mengenal yang namanya percepatan sentripetal sama percepatan tangensial. Untuk percepatan sentripetal dan tangensial nanti kita bahas tersendiri dalam video gaya sentripetal. Nah, untuk itu kita lanjutkan saja ke ini. Nah, ini. Jadi saya buatkan tabel saja tentang rumus-rumus yang berlaku pada benda yang bergerak melingkar. Kalian perlu meninjau untuk tinjauan linier sama tinjauan anguler. Nah, pada benda yang bergerak melingkar, karena tinjauan linier tadi lintasan yang ditempuh adalah panjangnya garis yang mengelilingi lingkaran atau busur lingkaran, kita ingat rumusnya sama dengan rumusnya miliknya GLB dan GLBB, mulai dari V, VT, S, dan VT kuadrat. Nah, untuk gerak melingkarnya, lihat, operasionalnya sama persis. Omega, omega T, theta, dan omega T kuadrat. Operasionalnya sama persis. Nah, kalian tinggal mengkonversikan lambangnya saja. Untuk linier, lintasan yang ditempuh lambangnya S. Untuk angulernya yang ditempuh adalah besarnya sudut, lambangnya theta. Kecepatan linier lambangnya V, kecepatan sudut lambangnya omega. Percepatan linier lambangnya A, percepatan sudut lambangnya alfa.
Sedangkan hubungan antara besaran linier sama besaran anguler tadi itu cukup dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, ini dicermati supaya mudah untuk mengingat. Nah, S itu sama dengan theta kali R, V sama dengan omega kali R, A sama dengan alfa kali R. Nah, jadi kalian punya rumus ini. Gampang sekali kalau yang kemarin GLBB sudah hafal, yang ini tidak ada kesulitan. Omega sama dengan theta per T, omega T, omega 0 plus minus alfa T, theta sama dengan omega 0 T plus minus setengah alfa T kuadrat, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ini dulu. Tentang arahnya. Ini singkat saja. Nah, kalian perhatikan. Nah, kalian di sini bisa memperhatikan arahnya V ketika benda itu bergerak berputar, maka arahnya V itu adalah berubah. Sedangkan A yang menuju ke pusat lingkaran ini adalah percepatan sentripetal. Itu nanti kita bahas pada video tersendiri, yaitu tentang video gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Mungkin video yang ini singkat, semoga kalian mudah untuk memahami dan kalian bisa menerapkannya di dalam permasalahan. Untuk itu kita akhiri dulu pertemuan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.